Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat sore. Gimana kabarnya sore ini? Sudah mendingan, Sus? Alhamdulillah ya kalau sudah mendingan. Gimana, cemasnya masih ada ndak? Masih, tapi udah nggak separah kemarin. Ya Alhamdulillah ya. Ibu biasanya apa yang Ibu lakukan jika cemas itu muncul kembali? Biasanya tarik nafas dalam sampai baca murotal. Ya, Alhamdulillah. Nah, Ibu akhirnya sudah bisa mengontrol cemasnya sendiri, sudah menggunakan latihan-latihan itu. Kemarin kan kita sudah belajar ya, Ibu, tentang cara mengurangi cemas dengan latihan tarik nafas dalam, tulis 5 jari, dan juga lainnya. Nah, hari ini saya akan mengajarkan teknik mengurangi cemas dengan cara spiritual, yaitu dengan pendekatan hati dan juga pikiran. Waktunya 30 menit saja di sini. Nah, Ibu, bagaimana kalau kita latihan 30 menit ya? Nah, jadi hari ini kita akan latihan dengan menggunakan pendekatan spiritual. Nah, ini adalah latihan keempat ya dari latihan-latihan sebelumnya untuk mengurangi kecemasan. Nah, biar hatinya tuh merasa lebih tenang, Lebih rileks, seperti itu ya. Ibu selama beberapa hari ini bagaimana gejala cemasnya? Mendingan sih sus daripada ya mendingan ya alhamdulillah ya. Bagaimana jantungnya masih sering berdebar? Iya masih tapi kayak ada yang berdebar dulu sudah mendingan juga. Untuk tidurnya masih gimana? Sering terbangun atau gimana? Kadang terbangun tapi udah gak yang sering gitu tapi masih kadang terbangun aja. Masih kepikiran tentang benjolan itu ibu? Ya. Udah nggak terlalu dipikirin sih, Sus. Udah nggak sesering dulu gitu. Ya, itu sudah tahu caranya mengontrol kecemasan. Jadi Ibu, selain dengan menggunakan teknik fisik dan juga psikologis ya, kecemasan di sini bisa dikurangi dengan penguatan spiritual. Gimana caranya, Sus? Caranya kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika kita sudah dekat dengan Allah, hati kita kan pasti akhirnya tenang gitu kan ya Bu. Nah, jadi Bu, spiritual ini bisa dilakukan dengan berwudu ya. Berwudu lalu sholat sunnah mendengarkan murotal, lalu mengaji, bisa dengan baca zikir dan juga bisa dengan doa. Jadi nanti teknik spiritual ini akan membantu menenangkan hati dan pikiran. Nah, fokus kita dekat pada Allah. Jadi Bu, saat itu mulai merasa cemas, bisa mengambil wudhu ya, karena air wudhu itu bisa menenangkan. Nah, selanjutnya setelah Ibu berwudhu, Ibu lanjut dengan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, dalam sholat itu, Ibu luapkan semua keluh kesah, cemas, rasa takut. Ibu luapkan semua ya. Seperti itu. Nah, Ibu nanti kalau mulai tidak tenang, Ibu bisa membaca Al-Quran atau mendengarkan murotal. Nah, karena suara ayat Al-Quran itu bisa membuat hati lebih tenang. Ibu biasanya lebih suka dengar murotal atau mengaji? Mendengar murotal sih, Sus. Itu sangat baik ya. Murotal dapat menjadi distraksi sekaligus terapi spiritual. baik Ibu, sekarang kita latihan zikir ya, untuk menenangkan hati. Nah, saya baca dulu, nanti Ibu lagi. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi Ibu saat istighfar ini Ibu bisa bayangkan ya rasa takut, rasa khawatir, cemas yang Ibu rasakan itu bisa terkeluarkan, keluar. Ibu bisa ulang. Tadi kan Ibu sudah latihan beberapa cara dengan teknik spiritual. Ibu bisa pilih salah satu yang paling Ibu sukai dari yang Ibu baca ini. Mendengarkan murotal ya baik bagus ya itu yang mendengarkan murotal karena dengan mendengarkan murotal hati tidak bisa nanti Ibu bisa style murotal dari HP ataupun dari apapun bisa taruh di atas ini aja jadi bisa mendengarkan
membayangkan bahwa rasa khawatir takut bisa semua bisa terjalankan jadi tenang manfaatnya sebisa. Kegiatan ini perlu dilakukan terus diusahakan. Kira-kira kapan ibu bisa melakukan latihan tadi? Setelah sholat sama sebelum tidur sih. Ya, sekarang setelah kita belajar latihan tadi, Jadi lebih tenang sih. ya, alhamdulillah ya. Jadi latihan tadi kita berikan ketenangan. Ibu coba sebutkan cara mengurangi kecemasan yang sudah kita pelajari tadi. Ada itu, sholat, menghadiri bekal, membaca profil, sama baca zikir. Ya, bagus. Jadi ibu sekarang sudah tahu ya cara mengontrol kecemasan, sudah mampu, sudah paham kan ya? Baik, ini saya berikan jadwal. Nanti ibu bisa terapkan. Di sini jadwalnya kayak sebelum tidur membaca zikir atau mendengar doa. Nanti saya diterapkan dari dulu. Ketika tugas datang juga bisa langsung diterapkan. Iya, nanti ya itu ya. Ibu terima kasih ya sudah belajar dengan sangat baik hari ini. Saat tugas datang lagi, ibu jangan khawatir dengan kehidupan sendiri. Ibu bisa kontrol dengan cara melakukan teknik seperti tadi ya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan juga ketenangan untuk ibu ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Terima kasih sudah.